Pemirsa, satu persatu bukti tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna muncul ke tengah publik. Baru-baru ini foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara dua orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di sosial media. Namun apakah bukti-bukti ini bisa menjadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna? Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Dermawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal tersebut disampaikan setelah ia mengetahui fakta-fakta dari penyidik. Saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Kok ada dendam pribadi antara Jessica sama? Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Udah, semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan Metro TV. Tahun baru Imlek di sejumlah daerah berlangsung cukup meriah. Sejumlah wihara pun menampilkan atraksi barongsai. Perayaan Imlek di Wihara Setia Buddha, Binjai, Sumatera Utara sudah berlangsung menjelang tengah malam tadi. Atraksi 3 barongsai dan kerasakti ini menghibur warga yang sedang bersembahyang dan juga warga Binjai yang telah memadati wihara sejak malam. Kerasakti ini sengaja dihadirkan sebagai simbol dari masuknya Tahun Baru Monyet Emas. Sedangkan di Jember, Jawa Timur, Tahun Baru Imlek juga dirayakan warga etnis Tionghoa dengan sederhana. Ratusan warga Tionghoa silih berganti berdatangan di kelenteng untuk melakukan ritual sembahyang dan memohon doa kepada Sang Dewa. Selain dari kota Jember, para jemaat juga berasal dari sejumlah kota lain seperti Lumajang dan Banyuwangi. Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Imlek dimanfaatkan ribuan warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekitarnya untuk berekreasi. Salah satu tujuan wisata alam yang banyak diminati yakni cave tubing di Gua Pindul. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan ribuan wisatawan menyusuri sungai bawah tanah Gua Pindul, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam sehari, tak kurang 10.000 wisatawan mengunjungi objek wisata Goa Pindul sejak Sabtu lalu. Akibat membludaknya jumlah pengunjung, wisatawan harus rela mengantri hingga berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam goa sedalam kurang lebih 500 meter. Sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan pelayanan wisata di Goa Pindul. Menurut pengunjung, tidak adanya pembatasan wisatawan yang masuk ke goa membuat wisatawan tidak nyaman karena harus mengantri hingga berjam-jam. Kunjungannya dalam rangka wisata di sini, cuma servisnya kurang sip karena terlalu banyak pengunjung. Masalahnya terlalu banyak pengunjung sehingga tidak bisa langsung menikmati. Jadi menikmatinya sama menunggunya lebih lama menunggunya. Dalam rangka liburan Imlek sama teman 3 orang. Ini udah kesempatan masuk gua belum? Belum ya? Masih nunggu antrian. Sementara itu salah satu pengelola mengaku jumlah kunjungan wisatawan pada libur Imlek hari ini memang mengalami peningkatan.
Ada udah kelihatan bahwa ini peningkatan luar biasa. Saya malah tidak memprediksi bahwa Imlek ini akan menjadi rame. Karena kemarin pengalaman hari Natal itu sudah maksimal, tapi ini lebih dari itu, Pak. Lebih dari hari Natal dan tahun baru. Objek wisata alam menyusuri sungai bawah tanah di Gua Pindul ini memang mulai banyak dikunjungi wisatawan dalam 5 tahun terakhir. Dengan tiket masuk Rp45.000 per orang, Gua Pindul menjadi alternatif wisata alam di Yogyakarta. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Ya, arus balik liburan panjang telah terjadi sejak pagi dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga malam nanti pemirsa. Arus lalu lintas di sejumlah daerah yang mengarah ke Jakarta atau ke tempat wisata juga mulai meningkat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Egit Hapsari langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat dan juga Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari kawasan Tol Cikarang. Kita ke Egit dulu. Egit, apakah atau juga bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana dan apakah tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan warga yang berlibur? Elvita, untuk siang ini arus balik kendaraan dari Puncak menuju Jakarta sudah mulai terlihat di kawasan Sipagadok, Bogor, Jawa Barat. Bisa kita lihat kendaraan yang melaju dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 4, roda 2, namun memang didominasi oleh plat kendaraan B asal Jakarta yang memang ini merupakan hari terakhir long weekend dan hari libur perayaan Imlek, sehingga besok warga Jakarta akan kembali beraktivitas seperti biasa, baik itu aktivitas perkantoran maupun sekolah sudah dimulai kembali. Namun untuk siang ini, meskipun arus balik sudah mulai terlihat, volume kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok Bogor ini masih terpantau relatif normal dan ramai lancar. Kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok ini masih bisa melaju dengan kecepatan kira-kira 40 hingga 50 km per jamnya dan belum terlihat adanya antrian kendaraan di lampu merah kawasan Simpang Gadok ini. Namun pada pukul 11 siang ini memang sudah memasuki jam makan siang di sejumlah tempat makan dan juga tempat peristirahatan yang ada di sekitar jalur Gadok menuju Puncak ini memang sudah mulai diramaikan oleh sejumlah kendaraan, terutama kendaraan berplat nomor B asal Jakarta yang singgah untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan nanti diperkirakan kemacetan akan mulai tampak pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat menurut perkiraan dari Satlantas Polresta Bogor, dan kepadatan lalu lintas nanti kemungkinan akan terjadi mulai 1 siang hingga sore dan kemungkinan akan berlangsung hingga malam nanti. Bagaimana dengan langkah antisipasi kemacetan arus balik yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri? Ada sejumlah langkah yang diambil oleh Satlantas Polresta Bogor untuk mengurai kemacetan pada hari ini. Di antaranya dengan memberlakukan sistem buka tutup. Sistem buka tutup ini diperkirakan akan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Namun ini sifatnya masih situasional karena baru akan diberlakukan jika kepadatan lalu lintas mulai terlihat. Dan sistem buka tutup ini akan memprioritaskan kendaraan dari Puncak menuju ke Jakarta dan mungkin menurut Satlantas Polresta Bogor akan diberlakukan hingga pukul 6 sore nanti, namun ini tentatif sifatnya. Dan dari arah Jakarta menuju ke Puncak nantinya kendaraan akan ditutup dan tidak diperbolehkan naik menuju Puncak melalui arus Simpang Gadok ini dan akan dialihkan sejak di Tol Jagorawi, tepatnya di pintu 1B melalui Ciawi, sehingga nantinya hanya ada kendaraan dari Puncak menuju Jakarta saja yang melalui arus Simpang Gadok ini. Selain itu, Polresta Bogor juga sudah menyiapkan 113 personilnya yang bersiaga di sejumlah titik mulai dari Simpang Gadok menuju ke Puncak Pas yang merupakan perbatasan dari Cianjur dan Bogor, dan 113 personil ini akan membantu mengurai lalu lintas selama pemberlakuan sistem buka tutup nanti siang. Alvita. Ya, dari Egit kita ke Aulia Pane. Aulia, bagaimana dengan pantauan arus balik di Tol Cikarang saat ini?
Ya Elvita, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama saat ini memang sudah mulai ramai oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta, dan ini tadi didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, dan saat ini terlihat antrian kendaraan ini sudah mulai terlihat sepanjang kurang lebih 100 sampai dengan 200 meter di gerbang tol Cikarang Utama 2. Dan memang untuk di gerbang tol Cikarang ini sendiri dibagi menjadi 3. Cikarang Utama 1 ini untuk semua golongan, sementara itu untuk Cikarang Utama 2 ini untuk golongan kecil saja, dan Cikarang Utama 3 juga ini untuk semua golongan.